Halo semuanya, perkenalkan saya Aiko Masusto Budi, biasa dipanggil Astawa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marta. Adapun pertanyaan dari Marta sendiri adalah yang pertama, apa kaitan kebijakan politik etis dengan munculnya organisasi pergerakan perempuan di Indonesia? Yang kedua, bagaimana bisa politik etis tersebut dikatakan menjadi latar belakang munculnya organisasi pergerakan perempuan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Marta. Apa sih kaitan antara politik etis dengan munculnya organisasi perempuan di Indonesia? Jadi, kaitannya tidak terlepas dengan salah satu tokoh yang bernama R.A. Kartini. R.A. Kartini sendiri merupakan salah satu inspirasi dari munculnya organisasi-organisasi perempuan di Indonesia karena upayanya yang sangat keras untuk meningkatkan derajat wanita di Indonesia. Kemudian, R.A. Kartini merupakan golongan terpelajar dari satu kebijakan di politik etis, yaitu di bidang pendidikan atau edukasi. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana politik etis bisa disebut sebagai latar belakang munculnya organisasi perempuan di Indonesia? Jadi begini, politik etis itu muncul pada tahun 1899 dan terdiri dari 3 bagian, irigasi, edukasi, dan imigrasi. Di bidang edukasi atau pendidikan, di bidang edukasi atau pendidikan berperan sangat besar di Indonesia, sehingga munculnya kaum-kaum terpelajar di Indonesia disebut dengan kaum priai. Nah, dengan kondisi ini, mulailah munculnya kesadaran bangsa Indonesia bahwa perjuangan pada masa itu tidak lagi bersifat fisik, tetapi bersifat suatu gerakan, atau dengan suatu gerakan. Nah, pada saat itu juga mulailah muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan organisasi lainnya yang dipimpin oleh kaum terpelajar atau kaum priai. Nah, pada kaum priai, muncullah salah satu tokoh perempuan yang bernama R.A. Kartini. Pada masa itu, R.A. Kartini melihat bahwa di Indonesia derajat wanita di Indonesia masih sangat rendah, dan kemudian ia memulai upaya-upaya untuk meningkatkan derajat perempuan di Indonesia. Atas upaya-upaya tersebut, ia kini dikenal sebagai pelopor pergerakan nasional. Nah, dari situlah munculnya kesadaran-kesadaran kaum perempuan untuk turut berjuang demi kesejahteraan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di situ muncullah organisasi-organisasi perempuan di Indonesia yang terinspirasi dari R.A. Kartini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kedut Teja Prabowo. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Friska, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, apa saja faktor yang melatar belakangi didirikannya organisasi pergerakan wanita ini? Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Munculnya golongan elit baru akibat pengaruh bidang edukasi kebijakan politik etis. 2. Penderitaan masyarakat Bumi Putra atas penindasan pemerintah kolonial Belanda. 3. Tumbuhnya kenangan akan kejayaan masa lalu. Indonesia pernah berjaya di masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang keempat, munculnya kesadaran untuk bersatu. Dan yang terakhir, munculnya tokoh pelopor pergerakan perempuan yaitu R.A. Kartini dari golongan priai. Oleh karena itu, banyak muncul sekolah-sekolah dan organisasi wanita untuk memberi edukasi pada sesama wanita. Karena pada organisasi wanita ini bukan hanya mengedukasi secara akademis saja, melainkan cara bertahan hidup, seperti cara untuk membuat kerajinan dan cara untuk memasarkannya. Organisasi wanita juga mengajarkan cara menjadi wanita yang baik bagi keluarga dan dirinya sendiri. Di sini saya mewakili teman saya atas nama Ade untuk menjawab pertanyaan dari Friska, yaitu jelaskan bagaimana peranan wanita dalam membangun semangat kebangsaan khususnya dalam bidang pendidikan pada masa itu. Menurut kami, peranan wanita dalam membangun semangat kebangsaan terutama dalam bidang pendidikan pada masa itu sangatlah besar. Organisasi wanita memberi banyak sekali pengaruh pada masyarakat pada masa itu. Mereka membagi informasi dengan cara mengajak para wanita untuk belajar agar bisa membaca, menulis, menghitung, bertahan hidup, cara menjadi istri yang baik bagi suami, cara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, dan lain-lain. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya organisasi ini pada pendorong minat masyarakat untuk beredukasi dan belajar cara mendapatkan hidup yang lebih layak pada masa itu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan Perkenalkan, nama saya Friska. Sekian dari saya. Dadah.